Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan berdebat dengan mosi kurikulum 2013. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sahrul dan saya sebagai moderator. Dan di samping kanan saya ada tim pro, dan di sebelah kiri saya ada tim kontra, dan di tengah-tengah ada tim netral. Baiklah, sebelum itu saya akan mempersilahkan kepada tim pro untuk memperkenalkan diri. Kepada tim pro, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai tim pro dari mosi kurikulum 2013. Saya di sini akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan diri saya dan anggota saya. Yang saya sendiri, Ana Hariatul Latifah sebagai ketua, dan wakil saya Muhammad Husnul Haris, dan sekjen pertama saya Muhammad Reza, sekjen kedua saya Abi Sanjaya, dan anggota saya Alfi. Kami akan memperkenalkan atau menampilkan tabel dari tim pro. Ya, semua. Yang masyarakat pikiran, tolong dimakan. Oke, sebelumnya nama tim kami masyarakat pikiran. Masyarakat pikiran, hidup sudah biasa. Tinggal di kolom jembatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan sedikit itu kepada tim kontra, memperkenalkan diri. Kepada tim kontra saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim kontra yang bernama SKMJ akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama yaitu saya sendiri Maharani Putri Asrianti sebagai ketua. Yang kedua yaitu wakil dari kelompok ini yaitu Saiful Ramadan. Yang ketiga, sekretaris 1, Sepni. Yang keempat, sekretaris 2, Asa Juliana. Kok deket kali ya? Sebagai anggota, Anita Nurliza dan Nasa Nurika. Sekian perkenalan dari kami akan menampilkan spoiler dari kelompok SKMJ yaitu kelompok kontra. SKMJ. Pol debit lagi, Bu. Kami dari SKMJ, kami dari la 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 Baiklah, saya akan mempersilakan kepada tim netral untuk memperkenalkan diri. Kepada tim netral saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim netral. Nama kelompok kami Thunder. Kami akan memperkenalkan diri. Sebelah kiri saya ada Nurul Iman Akbar sebagai ketua. Lalu saya sendiri Diana Trihartati sebagai wakil.
akan menampilkan yel-yel kami. Satu, dua, tiga. Siapa kita? Lanjut. Sekian assalamualaikum. Baiklah, sebelum kita akan memulai perdebatan, saya membacakan peraturan berdebat. Yang pertama, setiap sesi penjelasan, sanggahan, dan kesimpulan waktunya 4 menit. Dan jika waktunya telah selesai, saya membunyikan bel dan setiap tim yang sedang memberikan sanggahan dilarang kepada tim yang lainnya untuk memotong pembicaraan. Dan yang terakhir, emosinya tolong ditahan. Oke, langsung saja kita akan memasuki sesi penjelasan. Sesi penjelasan pertama dari tim pro. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan pertama tentang kurikulum keunggulan kurikulum 2013 yang pertama. Siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. 2. Adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. 3. Munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. 4. Adanya kompetisi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. 5. Kompetisi yang dimaksud menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 6. Banyak kompetensi yang dibutuhkan sesuai perkembangan seperti pendidikan karakter, metodologi, pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill, wirausaha. 7. Hal yang paling menarik dari kurikulum 2013 ini adalah sangat tanggap terhadap fenomena dan perubahan sosial. Hal ini mulai dari perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. 8. Standar penilaian pengarahan kepada penilaian berbasis kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional. Selanjutnya akan disampaikan oleh menghabiskan adanya remediasi secara berkala. 10. Sifat pembelajaran sangat konstekstual. 11. Meningkatkan motivasi mengajar dengan meningkatkan kompetensi, profesi, pedagogi, sosial, dan personal. 12. Adanya rambu-rambu yang keras bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 13. Guru berperan sebagai fasilitator. 14. Diharapkan kreativitas guru akan semakin meningkat. 15. Efisiensi dalam manajemen sekolah, contohnya dalam pengadaan buku, di mana buku sudah disiapkan dari pusat. 16. Sekolah dapat memperoleh pendampingan dari pusat dan memperoleh koordinasi dan survei ke daerah. 17. Pembelajaran berpusat pada siswa dan konstelektual dengan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. 18. Penilaian meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik sesuai proporsi. 19. Ekstrakurikuler wajib pramuka meningkatkan karakter siswa, terutama dalam kedisiplinan, kerjasama, saling menghargai, cinta tanah air, dan lain-lain. Sekian dari kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 10 detik lagi. Ada yang menambahkan? 9, 10,
Oke, berapa sebentar? 5, 4, 3, 2, 1, ya. 3. Ya, plus dulu untuk intro. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada tim kontra untuk menyampaikan penjelasan. Kepada tim kontra, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak moderator yang telah mempersiapkan. Ayo, waktu berjalan. Selain dampak positif dari 2013, kurikulum 2013, ada dampak negatif dari kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum dibuat tidak melalui riset dan evaluasi yang mendalam. Kedua, memberatkan siswa karena jam pelajaran ditambah padahal siswa mempunyai batas maksimal waktu konsentrasi dalam belajar. Ketiga, ketidaksiapan guru karena terkesan mendadak, tematik lebih cocok diterapkan di kelas. Tidak memperhatikan konsentrasi konteks sosiologis keindonesiaan. 4. Jumlah jam terlalu banyak. Kelima, kendala tematik di kelas lanjut, ciri khas keindonesiaan, direduksi dalam muluk hanya beberapa daerah. Efektif dan psikomotor tidak dibarengi dengan fasilitas yang memadai dan justru struktur kurikulum menimbulkan potensi masalah yang besar, terutama dengan dihapuskannya matpel TIK dan pelajaran lainnya dalam kurikulum 2013. Ayo, waktu. Menyiapkan guru membutuhkan waktu yang lama, tidak hanya sekali atau 2 kali pelatihan saja. Dalam perubahan kurikulum dengan mangkal pemerintah yang tergesa-gesa ini harusnya tidak memberikan dan merasakan masyarakat terkait implementasi di lapangan nanti. Yang ke-8, terporsinya waktu siswa di sekolah untuk belajar dan mengikuti ekstrakurikuler yang diwajibkan dalam ketentuan kurikulum 2013. Dalam waktu kurikulum 2013, guru tidak lagi diwajibkan untuk membuat silabus atau bahan ajar. Ini berbeda dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sebelumnya diterapkan. Guru hanya akan seperti robot karena semua sudah dipersiapkan pemerintah sehingga dapat menumpukan kreativitas para guru. Yang terakhir, guru seakan terpaku pada isi buku panduan tersebut karena apa yang dalamnya. Dengan segala sesuatu yang sudah disiapkan, guru hanya tinggal melaksanakan dan seolah hanya menjalankan tugas sesuai spektrum tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 15 detik lagi. Sekali lagi ya. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada tim netral untuk memberikan penjelasan. Baiklah, saya memberikan kesempatan kepada tim netral untuk memberikan penjelasan. Kepada tim netral saya persilakan. Ya, waktunya. Terima kasih kepada
kita ngerasa itu berat untuk kita, yaitu full day, sekolah full day. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum tetap yang mengganti kurikulum 2016. Jadi kurikulum 2006 itu digantikan oleh kurikulum 2013. Mengapa digantikan? Karena kurang keefektifan dalam kurikulum 2016. Kita ini hidup 2006. Maaf, 2006 ya. Karena kita hidup itu tujuannya tuh bukan hanya makan, tidur, mencari nafkah. Kita hidup itu untuk berkembang. Jadi karena kurang efektifnya kurikulum 2006, maka diubahlah menjadi menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini diperkenalkan kepada seluruh Indonesia itu pada akhir tahun 2013. Makanya disebut kurikulum 2013. Itu tuh kurikulum 2013 itu diperkenalkan itu melalui riset dulu. Jadi pemerintah itu bukan hanya langsung menetapkan di Indonesia harus ditetapkan kurikulum 13 di seluruh sekolah. Mereka harus sekolah full day, enggak seperti itu. Pemerintah itu melakukannya melalui riset, melalui pengamatan, melalui evaluasi dulu. Jadi pemerintah itu menetapkan 3 sekolah di Jakarta. Yang pertama SMA 1 Jakarta, satu lagi SMA 30, satu lagi SMP. Saya kurang membaca tapi saya tahu di situ ada diterangkan. Jadi pemerintah mengadakan pada 3 sekolah yang ada di Jakarta dulu karena pusat pemerintah kita di Indonesia itu adalah Jakarta. Jadi pemerintah pusat menerapkan sistem kurikulum 2013 itu di Jakarta. Lebih mudah, lebih dekat untuk diamati. Jadi ditetapkannya di Jakarta. Lalu ditetapkan di sekolah selama beberapa bulan. Lalu setelah melakukan sistem kurikulum 2013, mereka mengadakan evaluasi bagaimana sistem 2013, sistem kurikulum 2013 ini apakah baik untuk siswa-siswi di Indonesia, apakah punya dampak positif, apakah punya dampak negatif, kayak gitu. Lalu setelah mereka melakukan evaluasi dan mereka pikir itu baik seperti yang saya sampaikan tadi, karena kurikulum 2006 itu kurang efektif. Jadi mereka merasa bahwa kurikulum 2013 itu lebih efektif dibanding sebelumnya. Jadi mereka menetapkan kurikulum 2013 di Indonesia, pada seluruh Indonesia, pada akhir tahun 2013. Lalu ini 40 detik lagi. perubahan kurikulum KTSP 2006 menjadi kurikulum 2013 merupakan satu langkah yang baik ya bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Semua yang kita omongkan itu ada baik, ada buruk. Setiap orang itu punya pola pikir dan pandangan yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang berpikir bahwa kurikulum 13 ini baik. Apa baiknya? Dia menuntut siswa untuk lebih kreatif dibanding KTSP 2006. Kalau KTSP 2006 itu dia hanya guru menerangkan di papan tulis. Jadi guru menerangkan di papan tulis, kita hanya mencatat, lalu ujian kita ulangan. Kita tuh kurang efektif, maksudnya kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu kepada tim NEPA. Baiklah, kita masuk ke sesi selanjutnya, sanggahan kepada tim pro untuk memberikan sanggahan pada saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin moderator, terima kasih untuk waktu saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa saya mendukung adanya sistem kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk mengganti kurikulum 2006 atau KTSP yang telah berlaku selama lebih kurang 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk masa dalam percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah. Berbicara tentang substansi kurikulum 2013 sebagai kurikulum baru, kita harus lebih diperkenalkan dengan namanya sistem CBSA, cara belajar siswa aktif.
Para siswa diajarkan untuk bersikap mandiri dalam belajar. Maksudnya, guru hanya memberi materi dengan sedikit ulasan mengenai materi tersebut, dan tugas siswa hanya melengkapi, mempelajari, dan mempresentasikan materi yang diberikan oleh guru tersebut. Dalam hal ini, para siswa diajarkan untuk aktif mencari pengetahuan sebagai sumber pembelajaran dan aktif bersosialisasi, karena terdapat banyak hal yang harus didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Maka dari itu, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Banyak yang berkata, terlalu aktif di sekolah dapat mengurangi jam istirahat mereka di rumah. Memang hal tersebut banyak diungkap oleh siswa maupun wali murid. Contohnya, kenapa kita harus diubah dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013? Karena zaman sudah semakin maju, zaman sudah semakin canggih. Apakah kita dari negara Indonesia akan ketinggalan oleh arus perkembangan zaman? Contohnya, seperti kita menggunakan media elektronik atau handphone. Apakah kita akan menggunakan HP tersebut, sedangkan zaman sudah semakin canggih? Semua barang-barang elektronik sudah semakin ketinggalan dengan perkembangan zaman. Contohnya, pada tahun 2010 itu lagi booming-boomingnya kalau pakai BlackBerry, BBM. Dan sekarang BBM dan BlackBerry sudah tidak laku lagi. Orang lebih suka menggunakan Android dan sistem iOS. Contohnya seperti sekarang lagi boomingnya iPhone X, iPhone 8, dan Samsung 9 Plus. Jadi, apakah kita akan ketinggalan? Yang jelasnya, kita Saya persilakan. Kontra. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyangga. Senyum lah. Saya akan menyangga. Masih terus bodoh. Sedangkan sistem pembelajaran luar negeri tidak ada yang menerapkan sistem pergi pagi pulang malam. Buktinya Indonesia masih banyak aja yang korupsi, padahal sudah disuapi berbagai macam ilmu. Kalau kita berpikir seperti itu, pendidikan kita tinggal jauh. Contohnya Jepang tidak memberatkan siswanya. Bukan hanya di pendidikan saja yang dikembangkan, tapi psikis dan sosial diperhatikan juga. Ibaratkan kita disuapi terus sampai kenyang, lalu tertidur pulas. Ya, saya akan menambahkan di sini kita memberi contoh saja kalau seperti yang tim Pro bilang, pendidikan kita nanti bisa tertinggal jauh. Australia, Jepang, Amerika, dan negara lain tidak ada yang memberatkan siswa seperti itu. Pergi pagi, pulang malam, pulang lagi malam. Nah, bukan hanya kreativitas. Kalau kita berbicara soal kreativitas, kenapa negara Jepang, Amerika lebih kreatif dibandingkan negara Indonesia? Kalau Anda bilang seperti itu. Sedangkan contohnya Jepang, mereka disuapi pendidikan, tapi mereka tidak hanya melihat pendidikan saja, tapi mereka menerapkan, memperhatikan sistem psikis, sosio. Orang lama-lama kalau bisa belajar itu bisa gila, karena batas konsentrasinya terganggu. Semua orang memiliki batas konsentrasi. Contohnya saja kita full day, otomatis siangnya kita pasti akan tertidur saat guru menjelaskan. Karena manusia itu mempunyai batasan konsentrasinya masing-masing. Tidak mungkin 24 jam kita hanya membaca buku. Itu namanya memberatkan siswa. Tidak membuat orang maju, malah membuat orang lambat dan hanya memikirkan itu saja. Sekian terima kasih. Ya, jadi selain itu juga seperti negara lain jarang yang menerapkan sistem ulangan ujian. Seperti Amerika memberi fasilitas kepada muridnya
mengerjakan tugas di sekolah, setelah pulang sekolah mereka bisa bersantai, mengulangi pelajaran dan refreshing berpesan. Nah, mereka bilang di sistem Amerika pendidikan di Amerika itu tidak ada yang namanya ulangan, asalkan nilai harian kita bagus ya sudah. Nah, kalau di Indonesia kita selalu diuji, ibaratkan ikan bandeng, selalu dipanasin terus lembek. Nah, jadi kita tarik kemajuannya, kita hanya menipis beratkan yang namanya buku, bukan terlalu pikiran manusia, pikiran hanya buku patokan kita. Kita hanya menonton buku, melihat buku, oh buku ada di sini, ini panduan buku, nanti kalau kita salah, kalau sesuai dengan buku kita salah, kita tidak menerapkan yang namanya otak kita, tapi hanya melihat buku saja, kapan mau berkembang kalau seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada tim kontra. Saya memberikan kesempatan kepada tim netral untuk memberikan sanggahan. Kepada tim netral saya persilahkan. Sekarang. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya sampaikan tanpa salam. Tadi tim pro menyampaikan mereka setuju akan diadakannya full day di Indonesia karena full day itu mengembangkan kreativitas siswa. Itu juga baik. Seperti yang saya bilang tadi, kita itu setiap manusia itu pola pikirnya itu berbeda-beda. Diadakannya full day sama pemerintah itu juga baik. Ada sistem positif, pasti ada sistem negatifnya karena apa? Sistem pola pikir manusia itu berbeda-beda. Terus disampaikan kepada tadi tim kontra menyampaikan mengapa harus diadakannya full day, sedangkan di luar negeri saja mereka apa tadi boleh tidak menitik beratkan yang pentingkan pendidikan sosial dan mereka seperti yang disampaikan oleh tim kontra tadi. Mereka tidak memakai sistem full day. Mengapa? Lalu sekolahnya lebih menyediakan fasilitas kepada murid-muridnya. Maksudnya sekolah itu tidak meniti beratkan terhadap maksudnya belajar siswa itu tidak terlalu seperti kita ditekan kali untuk belajar. Saya jelaskan bahwa negara kita ini masih negara berkembang, belum negara maju. Sedangkan utang di Indonesia aja belum lunas, dari tahun ke tahun makin bertambah. Saya bukan memihak di tim pro atau tim kontra, tapi saya menjelaskan agar yang kurang memahami bisa lebih memahami lagi. Negara kita masih negara berkembang, belum negara maju. Kalau dibanding-bandingkan oleh negara orang Amerika ataupun negara orang Jepang ya, tadi yang disampaikan oleh tim kontra, negara Jepang jauh berbeda dari negara kita. Negara kita masih di bawah mereka. Kita masih negara berkembang, sedangkan mereka sudah maju. Industri di sana itu sudah oke. Industri saja sudah oke, sedangkan kita pengolahan minyak aja kita ngolah minyaknya aja masih di luar negeri. Kita masih banyak mengimpor barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Mungkin penyampaian dari saya akan berikan kepada tim saya ingin menambahkan. Woi. Tadi kayak Waktunya 2 menit 10 detik. Oke, baiklah. Saya akan sedikit menjelaskan lagi bahwasanya kita harus memahami 2013, kurikulum 2013 itu apa? Kurikulum 2013 itu saya ingin jelaskan, bukan kita berpatokan pada buku sebenarnya. Seperti kita sadari sekarang guru banyak, guru itu jarang di depan. Guru itu selalu bilang gitu, baiklah, ada tugas segini, silahkan kerjakan setelah. Biasanya PowerPoint atau buat apa makalah. Jadi di situ guru memberi kita bagaimana cara kita berkreatif dari PowerPoint itu. Kayak kita tahu 2006, kurikulum 2006 yang menurut saya lebih berpatokan pada buku. Guru di depan menjelaskan, kita hanya mencatat. Nanti kita nggak akan disuruh apa-apa, tiba-tiba ada tugas. Itu kurikulum 2006. Kalau kurikulum 2013, guru itu di depan hanya sekitar 10 menit untuk menjelaskan, dan sisanya kita
diberi waktu untuk berkreativitas dan kita yang menjelaskan di situ. Jadi guru itu hanya memberitahu ini, kita yang ke depan menjelaskan. Jadi kita lebih banyak ke depan. Dan ingat, kita adalah negara yang sedang berkembang, bukan negara maju. Jadi lebih baik murid-murid saya, lebih baik murid-murid itu banyak di sekolah. Kenapa? Seperti kita tahu juga di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Beri aplaus dulu kepada tim Meta. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada tim Pro untuk menyangka. Kepada tim Pro, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Terima kasih juga penjelasan dari tim Pro. Materi Anda besar tapi tak berisi. Jadi gini, sesuai dengan sanggahan dari tim Pro katanya Tim kontra. tim kontra. Tujuh 2013 tidak dievaluasi, terus menumpuk kreativitas guru, terus pulang pagi-pagi pulang malam, Pulang malam lagi. apa lagi? Ini apa nih itu? Tidak membuat apa nih? Oh, TIK dihapuskan terus soalnya pelatihan guru yang lama. Itu yang harus kami bahas dari KT kurikulum 2013 yang tidak dievaluasi. Kata siapa yang tidak dievaluasi? Itu sudah semua pertimbangan, semua penetapan yang telah ditetapkan itu semua telah dievaluasi di dinas pendidikan di pengurusan pendidikan tata negara. Jadi jangan salahkan pemerintahnya, jangan salahkan gurunya, jangan salahkan pihak yang menyelenggara. Salahkan muridnya sendiri, kenapa muridnya nggak sanggup untuk melaksanakannya. Siswa dituntut untuk belajar dan belajar. Ya, memang siswa harus dituntut seperti itu supaya tidak menjadikan bibit-bibit yang baru yang telah jadi tidak lagi terjadi seperti yang telah terjadi sebelumnya. Contohnya, saya tamat sekolah di MAN. Terus saya masuk ke sekolah tinggi akuntansi negara STAN. Setelah tamat dari sana, karena dengan pendidikan yang KTSP, yang kurikulum yang KTSP yang kita dituntut untuk guru dituntut untuk mengajar dan kita dituntut untuk mendengarkan guru itu dengan metode seperti itu kita bisa mengubahnya secara pelan. Contohnya seperti para koruptor, mereka akan leluasa, mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi, apa penyebab mereka seperti itu, mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak memikirkan ke depannya para koruptor tersebut. Itulah alasan kenapa Indonesia diubah menjadi kurikulum 2013. Terus masalah Waktunya tinggal 1 menit lagi. masalah tentang impor ekspor, terus masalah tentang utang negara dan biaya itu semua disebabkan karena kita belum mempelajari, membahas tentang hal tersebut. Sebelumnya Indonesia sangat banyak pemasukan dari minyak bumi, gas bumi, dan bahan sumber daya alam lainnya. Mereka hanya memikirkan kita yang buat, kita yang ekspor ke lain, tetapi kita tidak bisa menggunakan tersebut. Kita harus mengolahnya kembali, dan kita mengolahnya itu tidak di dalam negeri, kita mengolahnya di luar. Bukan karena kita membeli keluar, kita mengimpor, tetapi kita mengolahnya keluar. Kita tidak pandai mengolahnya sendiri. Itulah sebabnya kita dituntut untuk belajar dan belajar. Terima kasih. Waktu habis. Ya, beri aplaus dulu kepada tim Pro.
Persilakan. Ya, terima kasih ya kepada Dokter ya. Terima kasih juga kepada unit telah memberikan waktu saya untuk menyampaikan kesangkaan. Oke. Ya terlalu mau lihat fungsi, terlalu bikin ribet apa pentingan fungsi otak ya. Kalau seperti itu, kalian hanya lebih cenderung kepada ke perkembangan lalu ya. Kalau seperti itu kalian terlalu cenderung kepada ini perkembangan berarti ya. Lalu Cina tuh bukan negara ini ya, negara berkembang gitu ya. Malah kalian bilang negara maju gitu. Iya, udah sih. Tapi kalian bilang Apa yang disangka? Ya aku Ayo, waktu berjalan. Sudah 2 menit. 1 menit. Seperti apakah negara maju? Mereka bisa mengkubne pemerintahannya juga sangat memperhatikan pendidikan. Ingat, psikis dan psikologis harus diperhatikan. Sama ada batasnya kita bukan nobat tapi kita ada hati. Kenapa kita selalu beranggapan kita negara berkembang? Karena apa? Pemerintah lebih cenderung ke politik, bukan membangun karakter buat para pendidikan. Tapi tak ada rasa sosial, ada banyak kasus bullying karena apa? Karena apa? Cenderung ke otak, bukan ke sikap. Ya, waktu 2 menit. Ya, saya akan menjelaskan yang kawan saya sampaikan. Memang benar, Indonesia selalu mengarah ke pendidikan. Contohnya saja, nggak usah jauh-jauh. Ada suatu SMP atau suatu favorit bisa kita bilang yang terfavorit pendidikannya maju. Banyak kasus bullying. Kenapa? Mereka hanya mengharapkan otak, bukan sosial, psikis, sosialnya. Berarti mereka itu dikategorikan sebagai orang egois karena cenderung apa? Kotaknya aja. Kalau aku udah dapat ini, ya udah, ngapain lagi peduliin mereka? Mereka hanya berpikir seperti itu. Kalau kalian terus beranggapan Indonesia negara maju, Indonesia negara berkembang, kita nggak bisa nyamain ke mereka. Kenapa? Indonesia wilayah besar, banyak hasil minyak tanah, minyak hasil alam. Kenapa tidak kita kembangkan? Kenapa? Kita hanya cenderung kota, tidak ke sosial, karena kita egois dengan diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu 40 detik. Ya, jadi pokoknya pendidikan ini cenderung kota, bukan membangun karakter. Jadi orang yang berpikir mereka udah maju, jadi mereka lebih cenderung ke diri mereka sendiri, bukan karakternya. Mengerti? Ini sama saja sistem keegoisan. Mereka tidak melihat kelemahan orang lain. Kita bukan robot, kita manusia buyati. Kita punya batas. Gak mungkin selamanya kita harus ditekan. Kapan majunya? Berpikir kepada patokan buku saja. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Beri aplaus kepada tim kontra. Yeay. Ya, baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada tim netral untuk mengajukan. Pada tim netral saya persilakan. Kak, waktunya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh sebenarnya nih tim netral ini sulit ya. Kita berusaha untuk mencari solusi. Sebenarnya saya ini untuk belajar bukan mencari solusi. Kalau mencari solusi dari kurikulum 2013 itu sebenarnya pemerintah bukan saya. Saya itu tugasnya aja untuk belajar. Ya udah kalau kamu Tadi tim pro membahas tentang siswa dituntut untuk belajar. Kenapa siswa dituntut untuk belajar? Kita ini adalah pemuda-pemudi. Kita penerus bangsa.
belajar agar kita tahu kalau jadi itulah gunanya kurikulum 2013 adalah untuk mengembangkan kreativitas dan kita sendiri untuk mengembangkan kreativitas kita sendiri. Jadi kurikulum 2013 itu sangat bermanfaat untuk saya. Pemuda itu berevolusi, sedangkan yang tua itu mengevaluasinya, kayak gitu. Mengevaluasi. Pemuda itu tujuannya berevolusi. Lalu tadi dari tim kontra itu cenderung terhadap kurang, maksudnya kayak mana ya? Mungkin saya tadi kurang paham ya apa yang disampaikan oleh tim kontra dari Saiful. Tapi saya mereka membahas tentang Indonesia tuh kalau mengerahkan tentang ilmu, tidak dengan sikap. Saya bacakan sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi. Kurikulum ini memiliki 4 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Jadi sikap dan perilaku itu ada di dalam kurikulum 13. Tergantung kitanya aja bisa mengaplikasikannya atau tidak, bisa mengaplikasikannya dengan baik atau tidak. Mungkin itu orangnya gimana ya, dia mungkin tertekan batin hidupnya, jadi dia ngebully orang kayak gitu. Dia berpikir orang harus sama seperti saya. Kayak gitu. Dengan diadakannya kurikulum 2013 untuk mengembangkan sikap dan perilaku siswa itu fungsinya itu kurikulum 2013. Baiklah, sekian dari saya akan disampaikan. Masih ada 2 menit. Baiklah, jadi ini sebenarnya dari kedua pihak ini semuanya ingin memberikan terbaik untuk manusia sendiri. Ya betul, manusia punya batasan waktu untuk berpikir. Gak mungkin satu harian kita untuk dipakai berpikir, betul. Karena manusia batas wajar untuk berpikir, untuk belajar itu adalah setahu saya 8 jam. Lebih dari 8 jam itu manusia. Gak, Pak. Saya tahu dia tidur 8 jam dan manusia juga berpikir minimal 8 jam. 8 jam. Lebih dari 8 jam manusia itu capek. Makanya lebih dari. Cuman di sini kita di sekolah tidak fokus terlalu belajar pastinya. Kita jujur-jujur saja, di kelas kita pasti selalu belajar. Pasti kita akan bercanda pada kawan. Gitu saja. Jadi ini kembali ke orangnya masing-masing. Dan ingat, negara kita ini negara berkembang, bukan berarti negara kita tidak pengen maju. Namanya kita berkembang, pasti kita ingin maju. Kata siapa kita? Ya, diciptakan oleh Allah punya pola pikir yang luas, tidak ada batas, tidak ada terabyte. Kita tuh luas, gak ada batasannya. Jadi ya mungkin kita capek, saya tahu. Cuman kita pasti diberi waktu untuk tidur di malam hari. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan solusinya. Solusinya? 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada tim kontra. Saya memberikan kesempatan kepada tim pro untuk menyambut lagi. Waktu dan tempat saya persilakan. Waktu dan sekarang. Waktu dari aku ngomong, Pak. Terima kasih pada moderator ya. Langsung aja sanggahan bahwasannya dari tim kontra cenderung pada perkembangan pemerintah, cenderung ke politik, SMP favorit banyak menyerahkan ke otak bukan sosial, Indonesia wilayah besar, cenderung ke otak karakter. Terus bagaimana pengevolusi Nita. anak tahu ini. Oh, pemuda itu mengevaluasi terlalu banyak pelajaran sikap untuk berpikir 8 jam. Oh, langsungnya kita bahas di masalah sikap. Kurikulum 2013 itu kita yang katanya pergi pagi pulang malam. Anda salah jika Anda berkata seperti itu. Dan kita lihat di sekolah kita sendiri, Panggul Batam sudah ditetapkan oleh waktu kurikulum jadwal sekolah kita masuk jam 7, pulang jam 13, 15 untuk di hari Senin, pulang jam 4 untuk di hari Selasa, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau Anda bilang Anda pulang malam, Anda salah karena waktu sudah ditetapkan di jadwal. Terus kenapa ada siswa yang pulang malam? Itu kembali kepada muridnya sendiri. Tergantung mereka. Mereka memilih kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan organisasi, kegiatan lain-lainnya. Itu ya, mereka memerlukan waktu di luar jam sekolah. Apakah semua kegiatan ekstrakurikuler, organisasi, dan lain-lainnya harus dikerjakan di sekolah? Apakah harus setiap di jam pulang sekolah, dan apakah harus di setiap jam sekolah? Pembahasan pertama, apakah harus di sekolah? Nih, kita punya waktu luang yang banyak.
seperti di hari Sabtu dan Minggu dan malam-malam lainnya di malam hari. Jadi kalau kita itu memang konsisten dengan satu pihak, dengan satu tujuan, itu semua akan terlaksana tanpa ada keluhan, tanpa ada faktor penghambat. Terus yang kedua, apakah harus dilaksanakan setelah pulang sekolah? Ya, sekiranya kita tidak bisa melaksanakannya di jam lain, maka kita harus melaksanakan di setelah jam pulang sekolah. Karena kita itu punya waktu sendiri-sendiri, waktu pribadi, tidak waktu kelompok atau waktu bersama. Terus di jam sekolah, kenapa kita harus ngambil di jam sekolah? Ya, misalnya kalau kita sudah di hari sudah 2 hari atau 1 hari sebelum acara atau kegiatan akan kita langsungkan, maka kita harus meminta izin pada pihak sekolah untuk memberikan kita izin untuk melaksanakan kegiatan atau mengevaluasi atau membina atau mendidik di program tersebut. Terus yang kedua, ini cenderung ke otak, bukan ke karakter. Jadi gini, orang kalau dia dikasih karakter keras seperti di Tentara Negara Republik Indonesia (TNI), dikasih pembelajaran seperti di TNI, di Taruna, di Taruni, Dirgantara, terus Angkatan Laut, itu dikasih pembelajaran seperti itu. Sedangkan kita anak man, apakah kita semua sanggup? Apakah kita semua sanggup dikasih seperti karakter seperti itu? Maka setiap tempat ada waktunya dan setiap waktu ada tempatnya. Waktu habis. Jadi manfaatkanlah waktu dan tempat sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya, beri aplaus kepada tim Pro. Ya, baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada tim kontra untuk menyanggah. Para tim kontra, saya persilakan Pak Sugari sekarang. Ya, yang pertama tim netral. Sebenarnya yang dicari itu apa? Cenderung ke pro, apa ke kontra, apa mencari solusi? Ya, ke tim pro. Kami bukan mengharapkan sistem pendidikan karakternya kayak militer, enggak. Tapi kayak rasa sosial. Ngerti enggak? Jelasin. Jadi gini, kenapa harus ada yang namanya kurikulum ke-13? Harus ada yang namanya full day, harus ada yang namanya ekstrakurikuler. Sedangkan tidak memperhatikan kesehatan atau psikisnya. Banyak yang kelelahan, contohnya kalau kita yang di sebelah sana. Banyak yang kelelahan pas jam pelajaran karena terlalu capek. Sedangkan kita lihat aja lah, tugas saja katanya di peraturan K13 tidak ada yang namanya tugas rumah karena memberatkan siswa. Kenapa masih ada yang namanya tugas seperti itu? Banyak kalau kita yang kelelahan, contohnya di sebelah sana. Apa ini yang namanya pendidikan? Bandingkan ke zaman dahulu, zaman waktu belum ada yang diterapkan K13. Indonesia masih bisa maju, masih bisa berkembang. Jadi kalau kalian berpikir pendidikan karakter itu harus seperti sistem militer, kalian salah. Karena manusia itu juga ada batasannya, nggak harus setiap hari belajar. Karena apa ya, pendidikan itu memang iya pendidikan nomor 1, tapi akhlak seperti yang tim netral bilang, ada pelajaran akidah akhlak. Bagaimana sekolah yang lain? Mereka kan tidak ada pelajaran akidah akhlak. Kita sudah berapa mata pelajaran di sini. Belum lagi membawa bukunya, buku paket, buku cetak, buku latihan. Apa tidak membuat punggung kita jemput? Ya kan? Perhatikan juga lah kesehatannya. Perhatikan juga lah psikisnya. Evaluasi lagi, apakah itu tidak membebankan? Apa membebankan?
dipanaskan terus lembek, disuap-suap terus. Gak ada kreativitasnya. Kalian bilang terus ekstrakurikuler apa? Buat ini, buat itu. Terus banyak kok orang yang mempentingkan kegiatan ekstranya daripada pendidikannya. Negara maju aja bisa, kenapa negara berkembang tidak bisa? Ya, karena pemerintahan ini memperhatikan politik, pendidikan tidak diperhatikan. Contohnya suku-suku pedalaman, mereka banyak yang sekolahnya ambruk ini. Kenapa? Pemerintah terlalu cenderung ke ekonomi, politik, bukan ke pendidikan. Ya, sekian. Kenapa? Karena rasa jiwa kemanusiaan yang tidak ada lagi, karena mereka cenderung ke tahta dan kuasa, bukan ke sosialnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 20 detik. Ya, Jadi 10 detik. Jadi Indonesia ini lebih mementingkan tahta, kuasa, bukan kemanusiaannya. Tidak ada di Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Ada yang namanya adil dan beradab sedangkan Saya memberikan kesempatan kepada Tim Netral untuk menyanggah pada Tim Netral. Silakan. Ya, waktunya dimulai sekarang. Itu mau ngomong lah baru waktu. Iya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sekali lagi tentang posisi kami sebagai tim netral. Di sini kami tim netral meluruskan dan menjelaskan. Jadi bagi kami ada yang tidak pas, kami sanggah. Karena menurut kami kan kami tim netral. Yang menurut kami itu mungkin kurang menyanggah atau bimbang sebelah, kami akan meluruskan. Bukan berarti kami terlalu fokus ke depan. Yang mana menurut kami betul itu yang kami ambil. Karena kita di sini untuk meluruskan. Baiklah, saya akan mengambil petikan sedikit dari tim kontra yang tadi katanya kurikulum 2013 katanya kan tidak ada lagi tugas rumah. Saya setuju katanya. Memang kurikulum 2013 itu tidak ada lagi tugas rumah. Tapi kenapa sekarang masih ada tugas rumah? Saya sebenarnya mendukung yang itu. Berarti pemerintah tidak konsisten pada itunya. Masih banyak orang sistemnya, masih banyak sekolah-sekolah lain mengadakan tugas rumah. Padahal di kurikulum 2013 jelas tidak ada tugas rumah. Dan kembali lagi ke orangnya. Kita tergantung ke orangnya. Bagaimana cara dia mengaplikasikan sistem 2013 itu. Seperti sekolah-sekolah lain kayak SMP, di SMA kan tidak ada pelajaran akidah akhlak. Di sana ada pelajaran agama. Ada pelajaran agama. Pasti tergantung bagaimana siswa itu mengaplikasikan bagaimana pelajaran itu. Dan saya akan beritahu, kita pengen jadi robot yang dikendalikan sama orang atau kita ingin menjadi robot yang punya pikiran sendiri. Gitu aja. Apa kita setiap hari mau dikendalikan sama orang atau kita yang mengandalkan diri kita sendiri? Gitu. Kalau kita selalu mengharapkan orang lain dan kita tidak bergerak, contohnya, nanti saya dapat gaji sendiri, saya duduk-duduk aja. Macam mana orang itu mau tahu kita? Macam mana orang itu mau tahu kita ada, sedangkan kita tidak pernah memunculkan diri kita ke depan dia. Dan bagaimana kita mau dapat sesuatu tapi kita tidak berusaha? Kembali seorangnya. Jadi jangan terlalu memanjakan diri kalian. Selanjutnya akan disampaikan lagi ke Diana. Baiklah, saya sampaikan tadi dari tim kontra bilang kalau kami lebih mendukung tim pro. Saya jelaskan sekali lagi ya. Saya meluruskan jawaban dari tim pro juga kalian. Saya membahas sekali dua pembahasan kalian saya bahas, saya netralkan seperti yang disampaikan Akbar. Kami luruskan kembali dari pernyataan kalian. Terus langsung aja. Tadi tim pro dan tim kontra. Tim pro tadi membahas tentang solusi balik malam, yaitu mereka menyanggah dari pernyataan kalian. Lalu tim kontra juga membahas tentang terlalu ekskul terlalu berlebihan atau gimana. Nah, ini intinya saya memberi solusi kepada kalian. Ini saya tim netral memberi solusi ya. Jadi tadi mereka bilang gak mau terlalu lama belajar. Kalau gak mau terlalu lama belajar, kita ikut sekolah privat di sekolah. Terserah guru mau datang jam berapa, mau sampai kapan, mau belajar apa aja tuh terserah.
Tapi Anda tadi mengeluh tentang ekskul, tapi Anda ikut serta dalam ekskul. Mengapa Anda menunjuk ke orang sedangkan Anda sendiri loh ikut ekskul kayak gitu? Anda tidak mau balik malam. Kita tidak mau balik malam. Kita aja lah ya, biar nggak terlalu saya ini kan. Kita tidak mau balik malam. Gampang solusinya. Tadi ekskul itu ada di dalam 4 aspek kurikulum 2013, salah satunya itu adalah keterampilan. Keterampilan itu tidak diwajibkan bagi setiap siswa. Jadi ekskul kalau nggak mau ikut, kalau nggak mau balik malam, ya udah nggak usah ikut ekskul. Lebih baik kalian istirahat. Satu, habis. Ada yang ingin saya sampaikan? Nanti pas waktu udah habis. Ya, Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada tim pro untuk menyanggah. Kepada tim pro, saya persilakan. Terima kasih moderator. Langsung saja. Saya menyanggah. Gimana ya? Saya nggak setuju kali dengan pendapat tim kontra tentang ini kesehatan bungkuk terus pembukuan berat itu ya. Jujur. Terus masalah ekstrakurikuler. Dari pertama kita masalah ekstrakurikuler. Yang terpenting bagi saya masalah itu. Jadi kita siswa di kurikulum 13 dituntut cuma wajib untuk pramuka. Kenapa pramuka? Karena pramuka itu dituntut untuk kita bermoral yang baik, berpikir yang baik, berkreatif yang baik, semuanya yang baik. Terus kenapa ada orang yang ngeluh, ada orang yang nyesal? Itu karena mereka tidak memahaminya, mereka tidak menghayatinya. Terus di setiap kegiatan ekstrakurikuler organisasi, semua kegiatan itu ada rulesnya, ada peraturannya. Jadi kita sebagai siswa harus memilih apakah kita sanggup melaksanakannya dengan peraturan tersebut. Jika kita tidak sanggup, kita tidak usah mengikutinya. Terus kita masih ada siswa yang ngantuk karena mereka di malam hari mereka tidak mendapat istirahat yang cukup. Mereka lebih memprioritaskan di malam hari itu, lebih memprioritaskan ya kehidupan mereka. Contohnya main nongkrong, warnet, gadget, telepon, video call dan lain-lain. Ya, kenapa kami dari tim pro itu sangat setuju dengan ini dan kami tidak setuju dengan pendapat tim kontra. Itu sebabnya. Jadi siswa ini harus fokus dalam semua tanggung jawab, dalam semua yang telah ditetapkan, yang telah dianjurkan oleh pihak sekolahnya. Jadi kalau kita tidak mau seperti tadi yang siswa ngantuk, siswa ini, siswa itu, yang siswanya ngeluh itu, lebih baik kita sebelum memilih sekolah kita harus memikirkannya. Contoh, saya punya 2 pilihan. Yang pilihan pertama, saya ingin masuk SMK 1, yang pilihan kedua saya ingin masuk ke MAN 2. Yang pertama, SMK 1. Di sana sama seperti di MAN 2, full day, Sabtu libur. Terus mereka di sana SMK. Mereka dituntut untuk praktek dan belajar. Ada 2 aspek. Di MAN 2 sama, kita sekolah full day, Sabtu libur, dan kita dituntut untuk belajar, berkreativitas. Ya, belajar biasa. Terus kenapa kurikulum 13 katanya nggak ada PR? Itu salah. Dari mana anak sekolah nggak dikasih tugas di rumah? Apa coba kegiatannya di rumah kalau dia nggak dikasih tugas? Apakah dia itu siswa atau tidak? Jadi kita jangan ngeluh kalau dikasih tugas. Nikmati semua yang telah diberikan oleh gurunya. Karena tidak ada guru yang salah. Semua guru itu benar. Apakah guru itu ngasih tugas kita ingin sampai, itulah tanggung jawab kita sebagai siswa. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit dahulu, berkenang-kenang ke tepian. Itu sengaja kembali. Jadi itulah kenapa supaya kita itu dari kecil kita tidak dituntut untuk rasa tanggung jawab. Jadi kita ngerasa, aku hari ini dapat tugas kayak gini. Aku insya Allah. Terus nanti kita harus juga bertanggung jawab sama seperti kita
zonasi itu kayak mana maksudnya? Kita misalkan saya berada di wilayah Sengkuang, saya harus mendaftar ke SMA 14 karena negeri mereka tidak memakai Kurtitulas. Sistem zonasi, sedangkan SMA 14 itu hanya menerima 200 apa 300 murid setahu saya. Terus sistem zonasi ini yang memberatkan siswa untuk memilih sekolahnya terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, netral. Saya akan menjaga dari sistem netral. Kalau kita ekstrakurikuler, pasti ada nilai tambahan dong. Ya kan? Terus kenapa Anda membawa masalah pribadi ke dalam debat ini? Yang ketiga, contohnya dari tim pro, kalian mengadakan otak tapi tidak sikap. Kalian bilang kalau kami ini tidak ada manfaatnya. Itu contohnya saja ya yang ada tadi yang nyata. Karena orang terlalu mengandalkan otak bukan pada sikap. Contohnya tadi, kita sudah bisa menilai. Ya. Lebih apa ya? Orang berotak kalau tidak punya sikap menganggap orangnya rendah di bawah dia. Contohnya tadi. Bisa dilihat dari sikap kaca. Kalian bilang orang yang bisa dihargai itu yang bisa menghargai. Kalau seperti itu, kami juga tidak. Kami juga bisa dong nggak menghargai kalian. Kami akui kalian punya otak. Kami akui kalian punya otak. Ya, jadi seperti itu. Masalah kesehatan. Kesehatan. Kita lihat sekarang banyak anak-anak yang terkena apa ya? Enggak. Tulang yang membungkuk ini apa namanya? Penyakit tulang gara-gara terlalu membawa banyak buku. Kenapa tidak satu buku saja? Kenapa harus semua? Hah? Seperti yang dibilang, kesehatan mahal. Dalam hukum Islam, menyakiti diri sendiri itu kan dosa. Kenapa kita harus menyakiti diri sendiri? Kalian bilang kita harus berkreativitas. Kenapa harus membawa buku kalau seperti itu, sedangkan perpus ada? Kenapa? Kurangnya dana. Tidak adanya loker di sekolah, itulah yang menyebabkan penyakit itu timbul. Karena bukunya dibawa ke sekolah, bukan disimpan di sekolah. Dana kurang dari sekolah. Yang kedua, kemana pemerintah dalam sistem pendidikan? Kalau seperti itu. Hidup loker. Hidup loker. Kalian bilang kita harus ada PR sini itu. Kalau gitu, nggak ditutup dong kreativitas kita mencari ilmu di sumber lain. Jadi kita hanya mencari soal dari guru. Soalnya tuh terkadang ada yang dari buku. Kecuali kita disuruh mencari referensi. Anak-anak, kalian cari materi, silakan maju ke depan. Tolong direferensikan. Tidak, guru hanya memberi soal, bukan referensi. Soal. Jadi, soalnya itu jawabannya ada di buku, bukan dari otak. Kalau gurunya bilang, menurut pendapat kalian apa? Nah, itu yang mengembangkan pikiran. Sebutkan ini dan jelaskan ini, cari di buku halaman sekian. Itu yang guru beri, bukan pendapat dari otak apa yang kita pelajari bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 8, 7, 6, 5. Bro. Baiklah, saya memberikan kesempatan kepada tim netral untuk menyanggah. Kepadanya, saya persilakan. Netral yuk. Ya, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya saya tidak dibilang terlalu mendukung tim pro, jadi saya ingin membahas dua pernyataan di antara tim pro dan tim kontra. Jadi tidak terlalu saya terlalu. Jadi kayak gini, tim pro tadi mereka itu inti dari pernyataan tim pro itu adalah mereka bagaimana ya? Mereka menyetujui adanya kurikulum 2013. Menurut saya kakak saya tim netral, saya harus memberi solusi dong. Menurut saya itu bisa didengarkan? Masih bisa. Ya, menurut saya itu kalian jangan terlalu nyaman di zona kurikulum 2013. Gitu. Karena setiap apa yang pasti ada sistem ada positif dan negatifnya kayak gitu. Terus kalau tim kontra tadi berpikir bahwa buku itu berat ya.
Kalau nggak ada onta, mereka jalan kaki untuk menjemput satu hadis. Allahu Akbar. Kayak gitu. Terus apa itu tidak menyakiti diri sendiri? Panas-panas terik. Sekarang kan kita enak jalan, ada Gojek. Kita mah enak tinggal pesan. Gojek datang. Zaman sekarang itu udah canggih. Jangan kayak mana ya? Kita tuh jadinya kayak manja, terlalu bergantung pada. Jadi hidup kita tuh kayak bergantung kayak gitu. Kalau kita bergantung itu kapan kita bakal maju? Terus mereka tadi juga ada bahas tentang lihat masa lalu. Saya tuh pengen bilang lihat masa lalu. Sedangkan kita hidup di zaman sekarang. Mereka lihat masa lalu. Sedangkan ketika kita berjalan aja kita melihatnya ke depan, bukan ke belakang. Kalau kita melihatnya ke belakang, nabrak dong. Masa hari ini harus sama dengan hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya. Seharusnya seperti itu. Yang sama dari saya akan dilanjutkan oleh Siko. Oke. Aku tinggal satu menit. Baiklah. Sekarang mungkin kayaknya sudah fokus masalah pribadi semua ya. Jadi saya ingin bilang Kita ya. semua itu sebenarnya. Soalnya ini keluhan kita semua ya. Kita pengen apa baik diri kita semua. Yang saya tahu tim pro ini seperti tujuannya itu pengen kita tuh berkembang. Dan tim pro kontra ini pengennya kita tuh lebih imbang juga lah. Kesehatan juga dipikirkan. Ini juga pengen dipikirkan. Sebaiknya tergantung pada diri orangnya masing-masing. Baik pada diri orangnya masing-masing bagaimana orang itu menanggapi suatu itu ke depannya. Saya setuju pendapat Diana. Kita itu harus lebih baik ke depannya, bukan sama seperti yang sebelumnya. Jangan pernah flashback. Jadikan masa lalu itu pembelajaran. Belajarlah dari masa lalu untuk pembelajaran masa depan. Jadi jangan terlalu berpatokan pada masa lalu. Ingatlah masa lalu orang itu berjuang untuk mendapatkan buku. Mereka nggak dapat buku, tapi sekarang banyak buku. Kenapa orang tidak mau banyak bawa buku? Bukunya mahal, betul. Referensi perpustakaan banyak. Dulu orang berlomba-lomba mencari buku, karena nggak ada. Sekarang buku banyak, kenapa kita nggak mau bawa buku itu? Iya betul. Saya juga betul mahal. Habis. Waktu telah habis. Baiklah. Terima kasih. Sampai jumpa. Fokus dengan pihak sendiri, tidak. Kami memfokuskan ini untuk kepentingan kita ke depannya. Untuk kita ke depannya bagaimana? Apakah kita akan ketinggalan seperti di masa lalu, akan masalah terus tanpa ada selesainya, korupsi di mana-mana, pembangunan tidak jalan? Apakah akan seperti itu terus? Maka harus ada yang diubah dari semua itu. Jadi tim kontra dengan membicarakan tentang mengadakan otak bukan sikap. Nih, kita kembali ke masa lalu, bercerita tentang masa lalu. Nih, kita lihat seperti Susi, Menteri Perikanan dan Kelautan dan Perikanan. Mereka dia tidak bersikap, tapi dia berilmu. Terus dia tidak sekolah, cuma sampai SMP tak diajarin sekolah gimana. Cuma sampai SMP, bayangin SMP, kita SMP aja sekolah masih tidak dimana. Jadi gitu. Kenapa dia bisa jadi menteri? Karena dia berilmu, karena dia berotak. Dia tuh dituntut untuk berpikir, belajar itu. Bukan dituntut untuk gimana caranya menghadapi masalah sosial. Itu dihadapi pas di masa pembelajaran. Contohnya di pelajaran sosiologi dan antropologi. Itu bukan dituntut untuk belajar bersosial, menanamkan karakter untuk menghilangkan kebulian. Jika orang berilmu, itu semua tidak akan terjadi. Oke. Jadi kalau kalian merasa berat akan pembelajaran, jadi saya akan menyampaikan perkataan Imam Syafi'i. Jadi bila kalian lelah menahan pembelajaran atau menuntut ilmu, maka kalian akan merasakan pahitnya kebodohan. Wah, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
perkembangan zaman dan tuntunan globalisasi yang semakin maju. Hingga sekarang kurikulum masih terus dikembangkan agar tercapai mutu kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik. Seperti halnya kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006 yang telah diperbarui dengan kurikulum 2013. Dibandingkan dengan KTSP, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Kemendikbud, kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter dan terjadinya penggabungan antara atau peleburan dua mata pelajaran tertentu menjadi satu mata pelajaran sehingga diharapkan peserta didik dapat lebih baik belajar dengan cepat. Tentu hal ini dapat membebankan peserta didik itu sendiri maupun tenaga pengajar. Hal ini menyebabkan terjadinya pro kontra antara pihak satu dengan pihak lainnya di tengah masyarakat. Jadi intinya kurikulum ini menurut tim kontra membebankan antara pihak pelajar dan pengajar. Bukan masalah kami tidak mau belajar, tapi kami maunya otak kami ini lebih dikembangkan, lebih dibebankan. Maksudnya tidak menjatuhkan dan menjaga sikap. Banyak yang imam-imam itu berilmu dan berpendidikan, bukan berpendidikan tapi tidak menjaga sopan santun, tidak menjatuhkan orang lain yang di bawah dia. Apakah itu yang kalian pelajari yang namanya karakter? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan kesempatan kepada Netra untuk menyampaikan kesimpulan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dan apa yang telah saya sampaikan. Kalau tim kontra masih berpikir saya akan mendukung tim pro, ya mungkin karena kalian berpikir seperti ini, saya masih mendukung. Kesimpulan dari apa mosi kita yaitu sistem pendidikan di Indonesia itu harus dikembangkan, yaitu melalui kurikulum 2013. Yang ada 4 aspek tadi selalu saya sebutkan ya, 4 aspek itu. Yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku. Jadi kurikulum sistem pendidikan di Indonesia harus dikembangkan untuk agar lebih maju lagi, agar Indonesia dapat menjadi negara maju, bukan terus untuk jadi negara berkembang. Agar Indonesia menjadi negara maju. Akbar mau ngapain? Ya, masih ada 1 menit lagi. Terus ini kalau negatif positifnya pasti ada ya. Saya dari tadi nggak bilang tuh, udah berapa kali saya bilang negatif positifnya pasti ada. Tergantung kita menyikapinya bagaimana kayak gitu. Tergantung semuanya itu sebenarnya tergantung diri kita. Mungkin satu kelas ini kalian tim pro sok kayak mereka tuh kayak mendukung adanya kurikulum 2013. Padahal dalam hati mereka selalu mendukung untuk membawa buku barang-barang sekolah. Mereka dalam hati pasti selalu mendukung. Jadi ada sistem positif, ada sistem negatif. Bagaimana kita menyikapinya. Itu cuma tadi saya juga ya. Karena kita tadi belajar. Jadi saya tuh sebenarnya kalau tidak mengeluh. tim netral disuruh cari solusi. Saya sebenarnya kurang setuju. Karena saya itu pelajar bukan pemerintah. Jadi Nanti kalian nggak bisa menang. Pada perdebatan kali ini kesimpulan dari saya sendiri, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dari juri akan ada menambahkan sedikit. Hidup moderator. Tutup lah dulu. Tutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Baik, Bapak akan jelaskan. Walaupun di sini kita posisinya sebagai pro, sebagai kontra maupun netral. Pada kesempatan ini kita telah mampu melaksanakan kegiatan berdebat dengan aturan. Ya. Jadi sesuai dengan penilaian, ya,
penilaian di sini cukup banyak sekali yang akan dinilai. Ya, antaranya posisi sebagai kontra, sebagai pro, dan sebagai netral. Maka dia tetap pada posisinya. Terus keluasan pendapat, dia menyampaikan pendapat itu luas enggak pada penyampaiannya. Selanjutnya kelengkapan materi yang disampaikan, alasan-alasan, sanggah-sanggahannya itu apakah lengkap. Terusnya penggunaan sumber rujukan dari materi yang disampaikan dan mana sumbernya referensinya. Selanjutnya ada sikap tentang pembicaraan, kecepatan dalam penggunaan kata-kata, kosakata, kecepatan dalam menyusun kalimat, menyampaikan pendapat dan sanggahan, dan kefasihan dalam menyampaikan artikulasi, kejelasan dalam menyampaikan maupun penyanggahan. Terusnya penggunaan gaya bahasa. Dan penilaian yang ketiga adalah penyaji yang percaya diri tidak dengan apa yang disampaikannya itu. Apakah dia goyang setelah dikasih sanggahan, dia goyang. Terus ada reaksi mitra. Ada dari sampaikan dari sanggahan maupun pro kontra atau netral, ada nggak reaksinya? Nah, itu juga dinilai. Dan juga ekspresi dalam menyampaikan pendapat dan kesesuaian, ada gestur dalam menyampaikan, apakah dia tegang gitu ataupun rileks dengan gestur kayak gerak tubuhnya, gerak tangannya, gerak kepalanya. Jadi semuanya itu lengkap. Nah, dalam kurikulum ini juga Bapak jelaskan, kurikulum di Indonesia itu ada masanya selama 10 tahun masanya. Jadi dalam masa 10 tahun itu harus ada perubahan. Jadi ingin maju harus inovasi, ingin berkembang harus ada inovasi. Supaya apa? Supaya negara kita tidak ketinggalan. Betul. Setiap kurikulum ini tentu ada positif dan negatif. Benar apa yang disampaikan dari kelompok netral itu kembali kepada yang bersangkutan. Apakah dia sadar sebagai pelajar? Apakah dia disiplin dalam belajar? Apakah dia mengatur waktu, manajemen waktu? Nah, masalah ada tugas-tugas, ada PR, ada yang harus dikerjakan. Nah, itu semua yang namanya belajar tentu ada. Ya, nah, kembali kepada siswanya, bisa tidak dia menempatkan dirinya. Selanjutnya, dalam kurikulum, ini kurikulum K13. Ya, itu ada yang diutamakan adalah sikap afektif. Ya, ada aspeknya sikap afektif. Terus itu baru keterampilan pengetahuan. Nah, kognitifnya. Nah, yang ketiga ada keterampilan, itu disebut pemotor. Jadi sudah lengkap di situ, ya. Ada sikap, ada perilaku, ada kognitif, ada pemotor. Nah, di kurikulum 2013 ini yang diutamakan adalah sikap, karakter. Ada di situ. Nah, kembali kepada yang menjalankannya. Nah, ingin maju harus melakukan inovasi, harus melakukan perubahan. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali dia ya, baik. Kita berikan apa sebelum dibacakan lagi, ya. Oke, pemenangnya. Ya. Untuk kelompok pro dengan jumlah skor 58. Ya. Untuk kontra jumlahnya 56. Untuk netral jumlahnya 57. Jadi skor yang tertinggi adalah kelompok pro. Yang kedua netral, dan yang ketiga demikian saja yang dapat Bapak sampaikan. Jadi di dalam berdebat silakan